Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah. Salat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar sahabat? Jumpa lagi di hari yang keempat Ramadan, dan insya Allah Allah akan terima amal ibadah kita dari hari yang pertama sampai kemarin, dan Allah berikan kesempatan, kekuatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan ibadah Ramadan di tahun ini, insya Allah, amin. Sahabat, Rasulullah pernah bersabda bahwa di dalam hati seseorang itu ada segumpal darah, yang apabila darah itu baik, maka baik semua seluruh tubuhnya, dan apabila segumpal darah itu buruk, maka buruklah seluruh kegiatan atau aktivitas tubuhnya. Tahukah segumpal darah itu? Ya, segumpal darah itu adalah hati. Ada 3 kondisi hati yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah hati yang sehat, di mana hati yang sehat itu adalah hati yang kecenderungan untuk beribadah kepada Allah, merasa ringan beribadah kepada Allah. Bahkan beribadah kepada Allah itu merupakan keharusan. Ada ketidaktenangan ketika dia tidak ibadah kepada Allah. Itu hatinya sehat. Kemudian sebaliknya, ketika ada orang yang beribadahnya itu malas, malah kecenderungan dia untuk selalu berbuat maksiat dan kezaliman, itu tandanya hatinya mati. Dan ada satu lagi, yang ketika kondisinya baik, maka ibadahnya pun baik. Tetapi sebaliknya, ketika dia berada kondisi yang buruk, maka malas untuk melaksanakan ibadah. Itu tandanya kalau hatinya sedang sakit. Sahabat, sebagaimana layaknya juga tubuh manusia, ketika fisik manusia itu sakit, maka diperlukan peristirahatan, atau dia perlu istirahat sejenak untuk memulihkan staminanya, untuk memulihkan lagi tenaganya, sehingga dia bisa beraktivitas kembali sebagaimana biasanya. Demikian juga dengan hati. Agar hati kita sehat, maka setidaknya ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena orang soleh itu nanti yang akan membantu, memberikan syafaat ketika orang itu sudah meninggal, ketika kita sudah meninggal. Rasulullah pun pernah mengatakan bahwa ketika orang meninggal, kemudian yang menyolatkan ada 40 orang soleh, maka insya Allah dosa-dosanya akan diampuni. Kemudian dengan hadis itu kita berkaca kepada diri kita. Berapa orang soleh yang sudah menjadi sahabat kita? Ada 40 atau bahkan lebihkah? Atau bahkan kurang? Kalau kurang, perlu kita introspeksi diri. Siapa kira-kira yang akan menyolatkan kita ketika nanti kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kumpullah dengan orang-orang soleh, karena orang itu berdasarkan kecintaannya ketika dia hidup di dunia. Kalau dia suka atau cinta berhubungan atau bergaul dengan orang-orang soleh, insya Allah nanti pun di surga akan bersama dengan orang-orang soleh. Tetapi sebaliknya, ketika dia suka bergaul dengan orang-orang yang berbuat maksiat, yang zalim, maka dia tidak akan masuk surga, tapi masuk neraka bersama dengan orang-orang yang dia pergauli selama hidup di dunia, orang-orang yang tidak soleh itu tadi. Bergaulah dengan orang soleh. Kemudian yang kedua, cintailah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Pahamilah maknanya di dalam Al-Quran. Hati yang sakit adalah hati yang ketika merasa cepat bosan untuk hanya sekedar mendengarkan bacaan Al-Quran, apalagi untuk membacanya. Maka salah satu obat agar hati sehat, bacalah Al-Quran. Insya Allah Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Wabil khusus di bulan Ramadan ini, Al-Quran akan memberikan pahala. Allah akan memberikan pahala kepada orang yang baca Al-Quran berlipat-lipat. Sahabat, itu mungkin 2 yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang ini, di hari yang keempat. Insya Allah besok kita sambung dengan 2 tempat peristirahatan hati, agar hati menjadi sehat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.